Nah, tapi saya berharap ini juga menjadi perhatian kita karena bonus demografi kita akan habis 2038, katakanlah 2040. Jadi kalau itu habis, kita hampir pasti kena middle income trap. Nah, kalau kita masih middle income trap, siapapun nanti presidennya setelah itu, ya maaf, kalau saya bilang innalillahi aja, dia akan mengelola orang-orang tua. Kita tidak mau terjadi. Walaupun ada yang mengatakan dengan AI sekarang, robotik, humanoid, itu juga bisa dihindarin. Jawabannya yes and no. Jadi saya, Bapak Ibu sekalian, kita harus sepakat Indonesia Emas 2045 itu bisa kita capai kalau kita semua kompak dan bersama-sama mencari bagaimana melakukan implementasi dari keinginan Presiden yang diwujudkan dalam proyek strategisnya. Misalnya tadi makan bergizi, koperasi merah putih, dan sekarang ada saya kira proyek yang saya terus terang usulkan sudah 1,5 tahun yang lalu untuk International Financial Center, ada family office di sana. Sebenarnya tujuan saya waktu itu adalah untuk membangun kredibilitas kita mengenai hukum, karena kita terkenal sekali inkonsistensi kita pada hukum. Yaitu saya usul pada Bapak Presiden waktu itu supaya kita pakai common law dan kemudian judge-nya sampai untuk arbitrase itu dari luar kita ambil mungkin untuk bangun trust, confidence, karena itu yang kita sekarang susah sehingga membuat rating kita juga sangat terganggu di sana sini. Kita tidak perlu kecil hati mengenai itu. Saya kira kalau kita selesaikan akan bisa selesai. Minggu lalu ada representatif dari BlackRock datang ke kantor saya makan siang di kantor sama dia. Akhirnya dia bikin tulisan di Washington mengenai dan saya jelaskan sama dia dengan saya bilang Anda jangan terlalu pesimis lihat Indonesia. Dengan government teknologi ini kami banyak bisa selesaikan masalah. Dia bilang apakah Anda serius mengenai? Saya bilang serius. Presiden yang juga sudah setuju. Presiden nanti bulan depan tanggal 6, 7, 8, 9 Juli antara itu akan meninjau piloting di beberapa tempat sehingga nanti kita akan roll out pada bulan Oktober November tahun ini. Dan kalau itu langsung secara nasional maka kita akan mengurangi human contact. Jadi semua berbasis AI. Jadi saya kira ini sangat penting masalah deregulasi bisa selesaikan. Karena kita sudah punya pengalaman, bukan barang baru Pak, barang ini. Karena kita sudah mulai dengan peduli lindungi, di COVID kita mulai e-katalog, kita mulai Simbara, batu bara, kita Simbara, nikel, Simbara tadi, tin dan juga yang lain. Jadi sebenarnya kita sudah punya benang merah dari ini, tidak hal yang aneh. Dan kebetulan saya terlibat dari awal sehingga saya mengatakan sebenarnya ini belum pakai AI tadinya, hanya digitalisasi. Tapi 3 bulan yang lalu saya lihat kenapa nggak kita coba AI. Ternyata berbasis AI saya kira hampir tidak ada yang bisa lari dari sini. Karena AI ini akan membaca, mengharmonisasi semua. Dan saya kira pada satu ketika hukum pun akan bisa nanti AI membaca sehingga kita lebih bagus. Nah, hasil riset dari Atlantic Council terhadap 164 negara selama 30 tahun menunjukkan bahwa rule of law memiliki korelasi sebesar 0,77% terhadap kemakmuran. Lebih tinggi dibandingkan economic freedom 0,7% maupun political freedom 0,51%. Jadi rule of law ini memang betul-betul punya peran penting. Makanya saya senang sekali Pak Firman mengorganisir ini dan saya juga sangat terhormat dengan kehadiran bapak-bapak di sini semua. Ya karena kita punya semua, jadi kita carilah solusi untuk apa bangsa kita. Jadi kita berpikir kalau kita menghadapi masalah, solusinya apa? Jangan bertengkar. Sekarang kita suka bertengkar begini salahnya solusinya apa gitu. Kami MBG, kami langsung berikan studi ke 800 titik di seluruh Indonesia dan sudah ada dari basis studi ini kami bisa bicara sekarang dengan ada Profesor Arif mengenai ahli kemiskinan, kita bisa melihat apa solusi yang terbaik yang kita bisa lakukan. Jadi saya kira Dewan Ekonomi memberikan banyak pandangan karena
latar belakang 8 anggota Dewan Ekonomi ini memang macam-macam, ada ahli kemiskinan, ada pasar modal dan sebagainya. Jadi saya senang sekali pagi ini ada pertemuan ini, dan ini saya kira akan menjadi menjadi upaya untuk meningkatkan daya saing kita. Dan saya secara khusus juga minta mengenai International Financial Center ini itu untuk menjadi salah satu akselerator penguatan rule of law, karena ini di Bali mereka yang minta. Sebenarnya saya makan kira-kira 1,5 tahun hampir 2 tahun lalu dengan beberapa orang kaya di sana. Mereka bilang kami senang kalau ada family office di Bali. Tapi kita berkelahi langsung bilang, oh family office nggak dibayar APBN. Siapa yang mau bakar APBN? Dan seperti gini nggak ngerti masalah terus bicara. Jadi si Luhut tuh mau gini-gini. Saya bilang kan saya belajar, kan saya biar tentara nggak bego-bego amat. Jadi saya pelajari, salah satu menurut saya yang bisa mengangkat kredibilitas negeri ini adalah tadi family office. Kalau kita confidence dengan bisa membuat mereka confidence dengan aturan kita, itu akan menggerek juga confidence terhadap negeri ini. Nah sekarang persiapan untuk family office saya kira sudah jalan, P2SK, saya kira undang-undangnya juga sudah disahkan di sana sini, dan persiapannya sudah berjalan. Nanti kalau saya tidak keliru, dan antara tanggal 18 nanti ada gathering di Bali. Dan saya minta kita semua mendukung ini, karena orang tanya, apa untung kita? Lah untuk kita kalau duit yang masuk di Indonesia, ya paling tidak memperkuat rupiah kita. Itu salah satu. Jadi saya tidak bisa bayangkan sekarang, karena mereka cerita di Dubai, Abu Dhabi, waktu perang itu, teman-teman saya dari sana telepon saya. Dulu Anda sudah bicara family office itu, di mana statusnya? Kami ingin daerah yang aman, kami bisa tinggal aman, kami bisa menaruh duit kami aman. Ya, karena kami sudah studi sampai ke sana, jadi kita udah bikin studi komprehensif, kita hire juga legal internasional untuk tadi memberi advice ke kita lihat dari Dubai, kita lihat Abu Dhabi, kita lihat juga Gujarat, ya tentu kita lihat Singapura dan Hong Kong. Jadi Bapak semua, saya pikir ini menurut saya pertemuan yang sangat bagus sekali. Biarlah pertemuan ini akan menghasilkan hal-hal yang baik buat negeri kita ini, dan saya titip betul pada bapak-bapak ibu sekalian, Indonesia ini milik kita rame-rame. Jadi kita share apa kemampuan kita, selalu kita berpikir positif. Saya tetap masih confidence kita bisa tumbuh 7-8 mungkin 9% dalam beberapa tahun ke depan kalau kita kompak dan stick kepada apa yang mau kita ini. Tidak ada saya kemarin ke BlackRock, saya bilang juga, this is the golden opportunity for you to invest in Indonesia. Karena Indonesia tidak akan pernah collapse. Indonesia is a great country. We have so many smart people, so many good heart in this country, but maybe some issue here and there, we can settle this. Jadi saya minta Bapak Ibu sekalian kita kompak, kita sama-sama bekerja untuk menyelesaikan apa yang bisa kita selesaikan. Tadi MBG saya sudah singgung sedikit, saya ingin tambahin. Tadi tim dari DEN juga tadi malam diskusi sampai jam berapa itu dengan MBG, dengan Ibu Sari CS, dengan Trenggono. Kita diberikan masukan-masukan. Karena ini sudah kejadian, nggak bisa dipotong begitu aja. Karena tadi apa gitu. Karena 3T yang dibilang itu ternyata banyak yang enggak benar. Padahal sudah keluar uangnya. Jadi bagaimana ini? Ya kalau mau diributin kan repot. Jadi kita harus selalu berpikir cari solusi yang terbaik untuk Republik tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.